Ya, shalom para sahabat. Cukup lama kita tidak berjumpa dalam program studi kata Alkitab. Ada sekitar 4 minggu. Dan kali ini kita akan kembali belajar tentang satu kata di dalam teks kitab Perjanjian Baru yang terambil dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 11, yaitu kata absintus. Ya, nah kita akan membahas kata ini secara singkat dan semoga studi kata ini boleh menjadi berkat rohani bagi kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan, kita bantu pemerintah untuk bisa melalui pandemi ini hingga nanti kita bisa terlepas dari pandemi ini secara total. Tentu saja Tuhan akan menyertai kita semua. Ya, seperti tadi saya katakan, kita akan membahas satu kata dari kitab Wahyu pasal 8 ayat 11, yaitu kata absintus. Ya, saya akan bacakan dulu teks yang kita maksud, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 11. Mulai ayat 10 saya pikir. Ya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Absintus, ya. Nah, di dalam teks ini ya ada dua kali penggunaan kata absintus, ya, dan penggunaan pertama itu merujuk kepada sebuah nama bintang, ya. Dikatakan ada satu bintang jatuh dari langit, bintang yang besar, dan namanya absintus. Dia menyala-nyala seperti obor, menimpa sepertiga sungai dan mata air. Lalu penggunaan kedua, ya, absintus di sini merujuk kepada air yang telah menjadi absintus itu sendiri. Jadi terjadi perubahan. Tadinya air tawar mungkin, ya, karena sungai dan mata air. Ketika bintang yang bernama absintus ini menimpa sungai dan mata air ini sepertiganya berubah menjadi absintus itu sendiri. Ya, dalam hal ini air bukan sekedar memiliki rasa pahit, namun berubah menjadi satu benda lain, ya, yaitu air pahit, bukan sekedar air yang pahit. Jadi absintus tadi itu yang tadinya adalah sebuah bintang, ya, itu ketika dia menimpa sungai dan mata air, maka sungai dan mata air ini sepertiganya berubah menjadi benda lain, yaitu air pahit, bukan sekedar air yang pahit, ya. Nah, kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Karena kenyataannya, ya, kedua kata, baik absintus sebagai nama bintang maupun absintus yang dikenakan kepada sungai dan mata air itu dicatat dalam bentuk kata benda. Ya, bedanya bintang itu maskulin atau gender laki-laki, air yang telah absintus tadi itu dicatat dalam gender feminim. Tetapi air itu menjadi pahit. Jadi kata pahit di sana bukan dicatat sebagai kata sifat. Maksud saya absintus di sana tidak digunakan sebagai kata sifat, ya, tetapi menjadi kata benda. Kalau bisa saya gambarkan dengan sederhana, ketika bintang yang namanya absintus itu jatuh menimpa sepertiga sungai dan mata air, maka sepertiga sungai dan mata air itu berubah menjadi benda lain, yaitu air pahit. Dan di teks Alkitab kita dikatakan berubah menjadi absintus, ya. Nah, selain itu, ya, sebenarnya beberapa teolog, tetapi saya kutip Charles dan Mons, menyimpulkan bahwa penggunaan frase di sini ada frase dalam teks aslinya egeneto terus eis, ya. Di sini ada. Jadi frase egeneto eis yang ada di dalam teks ini mengindikasikan bahwa air tersebut memang secara literal benar-benar berubah menjadi benda lain.
yaitu Absinthus itu sendiri. Jadi bintang yang bernama Absinthus jatuh, menimpa sepertiga sungai dan air. Sepertiga sungai dan air itu menjadi benda lain, yaitu Absinthus atau air pahit. Nah, selain itu, kita bisa melihat penelitian dewasa ini mengidentifikasi bahwa Absinthus ini merupakan sebuah tanaman dengan daun yang sangat halus. Ya, bunganya berwarna kuning dan dapat menghasilkan cairan yang sangat pahit yang sering dikenal sebagai absinthe. Ya, dalam dunia kedokteran atau di dalam dunia medis, cairan absinthe ini biasa dipakai untuk membunuh cacing yang ada di usus. Konon katanya cairan ini juga biasa dipakai dalam memproduksi tenunan, ya, kain-kain yang hendak dikeringkan atau hendak disempurnakan supaya dia tidak digerogoti oleh semacam ulat atau apa, atau hama yang bisa menggerogoti kain atau pembuatan tikar atau tembikar. Itu biasa ditaruh cairan Absinthus ini, ya, seperti itu. Istilah Absinthus ini sendiri secara simbolis dipakai untuk menggambarkan kesedihan, bencana, kekejaman, bahkan untuk menggambarkan sesuatu yang mendatangkan hal yang sangat buruk. Jadi sudah biasa istilah Absinthus ini secara figuratif atau simbolik, ya, dipakai untuk menggambarkan adanya kesedihan, bencana, sesuatu yang buruk yang menimpa keadaan seseorang. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam banyak konteks tentunya, istilah ini dihubungkan dengan penghakiman ilahi, ya. Nanti kita bisa baca itu di banyak rujukan di dalam Perjanjian Lama. Oke, kita coba menyelami konteks yang lebih luas dari penggunaan kata Absinthus di dalam kitab Wahyu ini. Nah, munculnya Absinthus merupakan salah satu dampak dari rangkaian ditiupnya sangkakala oleh ketujuh malaikat. Ya, nah secara harfiah, kalau kita baca teks ini lebih lanjut, ya, dari pasal ke pasal, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sangkakala ini berisi penghukuman yang dijatuhkan dari tempat maha tinggi, ya, atau penghukuman dari sang ilahi kepada manusia atau kepada bumi. Absinthus di sini adalah sebuah bintang yang jatuh dari langit, ya. Nah, hal bintang yang jatuh dari langit di dalam tulisan-tulisan Apokalipsis itu biasanya dipahami sebagai peristiwa terguncangnya langit karena sang ilahi sedang berurusan dengan manusia. Ya, jadi di dalam pemahaman apokaliptis, langit terguncang, ya, menyebabkan bintang jatuh, ya. Kenapa demikian? Karena sang ilahi sedang berurusan dengan manusia. Dan sekali lagi, urusan sang ilahi di sini adalah menjatuhkan hukuman kepada manusia, ya. Seperti itu. Nah, hukuman diberikan sambil memberikan peringatan kepada mereka yang masih tinggal, ya. Di dalam istilah teologis yang kita mengenal kata remnant, ya, atau yang tersisa, ya. Jadi ketika sang ilahi memberikan hukuman, sembari dia memberikan peringatan kepada orang yang tidak terkena hukuman atau orang yang terluput dari hukuman itu agar bertobat dari dosa yang menjadi sumber penghukuman tersebut. Ya, jadi biasanya ketika sang ilahi menghukum, ya, itu diakibatkan karena adanya dosa, karena adanya pelanggaran, ya, karena adanya ketidaksesuaian dengan kehendak sang ilahi. Ada satu catatan bahwa di dalam Perjanjian Lama, ya, penghukuman yang menyebabkan kepahitan, bencana dan sebagainya, atau yang terkait dengan nuansa kata Absinthus ini biasanya muncul sebagai akibat dari tindakan penyembahan berhala. Ya, itu di dalam Perjanjian Lama. Nah, hukuman tersebut tidak saja untuk mendemonstrasikan ketidakberbandingan Allah dengan manusia. Ya, maksudnya begini. Allah ingin mendemonstrasikan, Allah ingin memperlihatkan bahwasanya Dia dalam eksistensinya itu sebenarnya tidak sebanding dengan manusia. Nah, ketika manusia mulai melanggar ketentuan, ketika manusia mulai melanggar hukum-hukum Tuhan, ya, maka biasanya
Tuhan akan memberikan penghukuman kepada manusia untuk menunjukkan kepada manusia itu, hei manusia, ya, saya adalah sang ilahi, saya adalah yang berkuasa, saya adalah yang penuh dengan hikmat, kamu harus tunduk kepada saya. Kira-kira seperti itu. Jadi adanya nuansa ketidakberbandingan antara Allah dengan manusia. Nah, tapi selain itu, hukuman tersebut juga untuk menegaskan kemuliaan Allah terkait bahwa dia adalah satu-satunya Allah. Kita tadi melihat di perjanjian lama bahwa penghukuman yang menyebabkan kepahitan, bencana, dan sebagainya, atau yang menyebabkan nuansa dari absintus ini, itu terkait dengan bagaimana bangsa Israel menyembah berhala, melanggar ketentuan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Nah, di sini kita bisa melihat sekali lagi, hukuman yang diberikan oleh Allah dalam konteks ini, kita bisa tarik. Salah satu gunanya adalah untuk menegaskan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang mana? Terkait bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, dia adalah satu-satunya Allah. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari hari ini ketika kita belajar kata absintus ini? Yang pertama, dosa akan selalu membawa manusia kepada hal tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya dosa tidak cocok dengan kemuliaan Tuhan. Ya, dosa itu tidak sinkron dengan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, dosa akan membawa dampak yang pastinya tidak baik bagi kehidupan manusia. Dampak tersebut bisa kita sebut sebagai hukuman. Tentu saja dewasa ini, bentuk dari hukuman itu merupakan hak prerogatif Tuhan. Ya, dahulu juga memang demikian, tetapi mungkin bentuk penghukuman di zaman-zaman dahulu itu berbeda dengan bentuk penghukuman di masa-masa kini dari Tuhan. Tapi sekali lagi, bentuk itu merupakan hak mutlak dari Tuhan. Ya, dosa mengakibatkan hukuman, bentuk dari penghukuman itu mutlak merupakan hak prerogatif Tuhan. Ya. Namun, kesedihan, bencana, hal-hal buruk bisa saja kita pakai untuk menggambarkan hukuman tersebut. Ya, sekali lagi, adanya kesedihan, bencana, hal-hal buruk itu bisa saja kita pakai untuk menggambarkan hukuman tersebut. Walaupun sekali lagi, kesedihan, bencana, dan hal buruk belum tentu merupakan hukuman, tetapi kata-kata itu bisa saja kita pakai untuk menggambarkan terkait hukuman kalau kita selalu tinggal di dalam perbuatan dosa. Dan yang lebih pasti lagi, jika dosa itu terus berlanjut sampai akhirnya kita berpulang kepada Tuhan, maka tentu saja penghukuman kekal yang akan menjadi bagian kita. Nah, absintus di sini menjadi simbol yang mengingatkan kita untuk mawas diri dari keterikatan dosa. Artinya, ketika kita tahu bahwa kita sedang terlibat di dalam dosa atau terikat di dalam dosa, ya absintus ini mengingatkan kita supaya kita segera bertobat, supaya kita segera membuang keterikatan atau melarikan diri atau membebaskan diri dari keterikatan itu dan kembali hidup di dalam kekudusan Tuhan sehingga cocok dengan kemuliaan Tuhan. Ingat, seperti tadi kita katakan, adanya penghukuman, ya, adanya penghukuman di dalam teks-teks perjanjian lama maupun dalam konteks jatuhnya bintang besar yang namanya absintus ini. Itu karena adanya dosa, dan dosa tidak cocok dengan kemuliaan Tuhan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan terkait studi kata perjanjian baru kali ini, yaitu absintus. Semoga studi kata ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.